Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya ikhwani fiddin, azanullah iyakum, pemirsa channel Al-Muzanni. Alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan dalam kajian kita, yaitu kajian kitab Fadlul Islam dengan syarah atau penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Kita langsung saja kepada pembahasan untuk menyingkat waktu, yang karena kajian kita saat ini berubah waktunya setelah sebelumnya ba'da Isya, maka mulai hari ini akan dirubah formatnya, waktunya menjadi ba'da Maghrib. Ya, kita masuk kepada bab qaulillahi ta'ala fa'akim wajhaka lid-din hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tegakkanlah wajahmu lid-dini hanifa, dengan lurus kepada agama Islam, fitratullah, dan tetaplah engkau di atas fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, ya, yang tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, yang demikianlah itu agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun mayoritas manusia mereka tidak mengetahuinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia di ayat ini, ya, dengan perkara-perkara yang disebutkan, yaitu ya, agar menghadapkan wajahnya kepada agama hanifan, dalam keadaan hanif, yaitu dalam keadaan beribadah hanya kepada Allah, berpaling ya kepada selain Allah dalam memberikan ibadah. Ya, kemudian Allah taala berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha istafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan dengan ucapan tersebut kepada anak-anaknya. Demikian pula dengan Yaqub. Apa yang mereka wasiatkan kepada anak-anaknya? Ya bunayya, wahai ananda, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih kalian untuk mengemban agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Kemudian Syekh membawakan ayat berikutnya di surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang beribadah hanya kepada Allah, berpaling dari selain Allah dalam peribadatan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah orang-orang yang musyrik. Ya. Nah, di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap berpegang dengan Islam yang lurus, yaitu di atas tauhid, memberikan ibadah hanya pada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Kemudian Syekh membawakan riwayat an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin wilatun, inna likulli nabiyyin wilatan, ya, dan sesungguhnya setiap nabi memiliki para loyalis minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wa inna wali abi Ibrahim khalilu rabbi, ya, wa inna waliya abi Ibrahim khalilu rabbi, dan sesungguhnya loyalisku, waliku adalah Ibrahim, khalil, sang kekasih Allah Rabbku. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan ayat, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uh wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya awlan nas, orang yang paling utama, yang paling berhak
untuk mengikuti Ibrahim ialah alladzina tabauh hadan nabi, yang berhak mengikuti Ibrahim, yang paling layak untuk mengikuti Nabi Ibrahim ialah Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walladzina amanu, dan demikian pula dengan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya yang melindungi orang-orang kaum mukminin. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita langsung bacakan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, kata Syekh bin Baz, ya, atau belum masuk. Satu hadis lagi sebelum masuk penjelasan Syekh bin Baz. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, namun Allah Subhanahu wa taala melihat ke kolbu dan amal kalian. Allah hanya melihat kolbu dan amal kita. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau tidak banyak mengomentari tentang ayat-ayat yang dibacakan tadi, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, namun beliau di sini menjelaskan tentang hadis. Ya, tentang hadis, karena ayat-ayat tersebut wadih, jelas untuk dipahami bahwa wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yakub dan putra-putra mereka untuk berpegang di atas agama ini dan tidaklah mati kecuali dalam keadaan berislam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Taib. Nah, sekarang Syekh bin Baz mengomentari hadis yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ke rupa kalian, tidak melihat ke harta kalian. Maksud tidak melihat di sini bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dalam artian buta, bukan. Namun artinya di sini bahwasanya rupa, harta itu nilainya sedikit, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Syekh bin Baz mengatakan fal qulub hiya mahallun nazar wal amal. Maka qalbu itulah ya yang dilihat. Yang dilihat ialah qalbu dan amal, inilah yang dilihat. Wa amma suwaru wal amwalu fala qimata laha. Adapun wajah, ya, harta itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari kiamat kelak Allah sifati bahwa hari kiamat itu ya tidak berguna sedikit pun harta. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, dalam keadaan kolbunya selamat. Selamat dari apa? Dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari segala macam maksiat. Nah, ini selamat dia. Maka pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat tersebut tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ya, bahkan harta ini umumnya dia menjadi fitnah bagi manusia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian itulah fitnah. Dan Allah mensifati orang-orang yang terpalingkan dari mengingat Allah karena harta dan juga anak, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, kemudian kata Syekh bin Baz, ya, wa amma suwaru wal amwal, adapun bentuk rupa, cantik, elok, mancung, putih, harta yang banyak, fala qimata laha, tidak ada nilainya illam yusta'an biha ala taatillah, jika tidak digunakan untuk mentaati Allah. Walakin mahallun nazar al-qulubu, namun yang dilihat di sini adalah kolbu. Ya, kolbunya, imannya. Bagaimana kolbunya, membenarkan Allah atau mendustakan Allah? Apakah kolbunya dipenuhi kecintaan kepada Allah atau tidak? Apakah ada ketundukan kepada Allah atau tidak? Idza istaqamat ala mahabbatillah wal ikhlas lahu. Ya, apabila kolbu ini istiqamah untuk mencintai Allah, hanya Allah yang ada di sanubarinya, yang ada di kolbu tersebut untuk dicinta. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, wal ikhlas lahu, dan ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, istiqamah qalbu tersebut ya untuk mencintai Allah, wa khaufihi wa rajaihi,
takut dan berharap hanya kepada Allah. Wasaluhat al-amalu, dan amalnya pun baik. Sarat khalisatan lillahi muwafaqatan lis-sunnah. Ya, maka khalisatan lillah muwafaqatan lis-sunnah. Maka ya jadilah dia ikhlas, qalbu tersebut ikhlas pada Allah dan amalnya pun selaras dengan sunnah. Hadza huwallazi yanfa'u shahibah. Maka inilah yang akan memberikan manfaat bagi sang pemilik qalbu tersebut. Ya, solahul qalbi wa solahul amal, yaitu baiknya qalbu dan baiknya amal. Ini merupakan suatu hal yang terus bergandengan, tidak terpisahkan. Tidak hanya amalan qalbu saja, mesti ada amal jawarih, amal lisan. Karena itulah iman. Karena iman menurut ahlus sunnah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Tidak hanya i'tiqad, keyakinan. Sebagian orang saat ini menyatakan yang penting hatinya. Ya, mbak-mbak kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting hatinya, jilbabnya, hatinya dijilbabin katanya. Nah, ini menunjukkan hatinya jelek, buruk. Ya, tidak ada ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya membawakan riwayat lagi, walahu ma'an ibn Mas'udin. Masih dari riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ana faratukum 'alal haud. Aku mendahului kalian, ya, mendahului kalian di haud, yaitu haud, sungai ya di surga yang diperuntukkan oleh Nabi dan umat beliau. Wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, dan sungguh ada beberapa pria di antara kalian yang akan ditampakkan kepadaku, hatta idza ahwaitu la unawilahum ukhtulijuduni, hingga ya saat aku ingin menggapai mereka, meraih tangan mereka, ayo kemari, ukhtuliju, ternyata mereka dipisahkan dariku. Fa'aqul, maka aku berkata kepada Allah, ay Rabbi, ya Allah, ya Rabb, ashabi, itu mereka adalah sahabat-sahabatku. Yaqul, maka Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau ini, wahai Nabi, tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka sepeninggal engkau. Nah, kalimat ashabi, mereka ini yang terusir dari telaganya Nabi, Nabi menyatakan, ya Allah, itu adalah sahabat-sahabatku. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini sahabat Nabi ini yaitu ketika mereka menjadi sahabat Nabi di masa Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat atau pada masa kekhalifahan Abu Bakar, mereka murtad. Ya, mereka murtad. Di masa Nabi mereka jadi sahabat Nabi. Namun ya di masa selepas Nabi wafat maka mereka murtad. Ya. Oleh karena itulah Allah menyatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan mereka itu murtad, ya, mereka itu murtad. Lihat, perhatikan, wa fil lafdzil akhar. Nah, ini dibawakan oleh Syekh bin Bas di syarah ya atau di ta'liq beliau, dan dalam keterangan lafaz yang lain, hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan innahum lam yazalu murtaddina ala adbarihim. Ini jawaban Allah kepada Nabi ketika Nabi menyatakan, ay Rabb, ashabi, ya Allah, kenapa mereka diusir? Mereka adalah sahabat-sahabatku. Kenapa mereka terusir dari haud? Apakah sahabat ada yang murtad? Ya, dahulu di masa Nabi mereka beriman, namun setelah Nabi wafat mereka jadi orang-orang yang murtad. Innahum, kata Allah, lam yazalu murtadin, mereka senantiasa murtad ala adbarihim, kembali ke belakang agama mereka. Mundu faraqtahum, sejak engkau meninggalkan mereka, engkau wafat meninggalkan mereka. Di masa Abu Bakar mereka murtad. Walihada yumna'una minal haudi, oleh karena itu mereka dicegah masuk haud, ke telaga. Ya, oleh karena itu para ulama menjelaskan yang memasuki haud di sini adalah orang-orang yang beriman. Ya, adapun musyrikin, kuburiyin, pelaku bid'ah yang bid'ahnya ini adalah bid'ah yang kafir, maka mereka tidak akan memasuki haud, ya, telaganya Nabi. Karena siapa yang meminum dari telaganya Nabi, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Selama-lamanya dia akan merasa kenyang, cukup. Nah, yang terhalang dari meminum air di telaganya Nabi adalah orang-orang yang murtad. Ya, yang kedua, orang-orang yang melakukan bid'ah, bid'ahnya itu adalah bid'ah-bid'ah yang membuat mereka kufur, keluar dari Islam.
Ya. Nah, yang berikutnya, apakah ahli bid'ah yang lainnya atau ahli maksiat mereka terhalang dari al-haud? Kata Syekh bin Baz dalam pelajaran beliau, dikhawatirkan, ya, yukhsha, dikhawatirkan. Maka mereka harus hati-hati, jangan sampai mereka juga terhalang dari minum al-haud. Syekh bin Baz tidak memastikan mereka tidak dapat, juga tidak memastikan mereka pasti mendapatkan. Namun Syekh bin Baz menggunakan diksi, ya, yukhsha, dikhawatirkan. Dan ini yang paling bagus. Nah, mereka dicegah dari haud li'annahum irtaddu, karena mereka murtad sebelumnya. Walladzina irtaddu fi ahdi Abi Bakrin, dan mereka yang murtad di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dahulu mereka beriman di masa Nabi. Haula'i yumna'una minal haud, mereka itulah orang-orang yang dicegah dari haud. Amma man mata ala imanihi fa innahu yaridu 'alal haud. Adapun orang yang mati dalam keadaan beriman, di atas iman, maka dialah orang-orang yang mendatangi al-haud dan disambut oleh Nabi, dan mereka mendapat minum al-haud sehingga mereka tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Isya jam berapa? Mulis? Masih bisa satu penjelasan lagi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membacakan riwayat berikutnya, walahuma an Ibnu Mas'udin. Masih dari riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Ini sudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, waditu ana qad ra'ayna ikhwanana, kata Nabi SAW, ya, waditu ana, saya sangat ingin untuk, ya, ra'ayna ikhwanana, untuk melihat ikhwan kami, ya, saya ingin melihat, anna qad ra'ayna ikhwanana, sungguh saya sangat ingin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna qad ra'ayna ikhwanana. Ya. Beliau menyatakan, sungguh saya sangat ingin kita dapat melihat, ya, ikhwan-ikhwan kita. Qalu, para sahabat menjawab, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ikhwan Anda wahai Rasulullah? Qala na'am, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Ikhwanuna humul ladina lam ya'tu ba'du. Ya, yang dimaksud ikhwan kita adalah mereka yang datang nanti, ya, setelah kita nanti. Mereka beriman kepada Nabi, ya, dan mereka beriman kepada Allah, beriman pada Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Mereka adalah ikhwan Nabi. Qalu, para sahabat bertanya lagi, fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana Anda mengetahui orang-orang yang datang sepeninggal Anda dari umat Anda ini wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khairun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khairi duhmin buhmin ala ya'rifu khailah. Kata Nabi, bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang dia memiliki kuda yang putih, ya, kuda yang putih, khairun ghurrun muhajjalah, yang putih, muka, kaki, tangannya putih, ya. Muka, wajahnya itu kuda, kakinya putih semua. Baina dhahra khairi duhmin buhmin. Dia berada di tengah-tengah kuda yang banyak yang hitam. Ya, ada satu kuda yang putih milik kita. Ala ya'rifu khailah. Bukankah, ya, dia akan mengetahui mana kuda miliknya tadi yang putih? Dia pasti akan tahu. Nah, begitu juga dengan umat Nabi. Di tengah umat-umat yang banyak, Nabi SAW mampu mengenal umat beliau. Ya, qalu bala, kata sahabat, iya benar demikian wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, fa innahum ya'tuna qurran muhajjalina minal wudu, maka mereka nanti akan datang dalam keadaan wajah, kaki, tangan mereka putih bersih dikarenakan wudu. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku mendahului mereka nanti di haud. Aku tunggu mereka. Ala la yudha dan rijalun an haud, dan sungguh, ya, benar-benar akan diusir beberapa pria dari haud, kama yudadul ba'ir ad-dal, sebagaimana ontak yang tersesat nanti diusir. Fa unadihim, aku menyeru kepada mereka, ala halumma, ya, tidaklah kalian, ayo kalian kemari. Fa yuqal, maka dikatakan kepada Nabi, innahum baddalu
ba'dak, mereka mengubah-ubah agama sepeninggal engkau wahai Nabi. Fa'akul suhqan suhqan, maka aku pun menjawab suhqan suhqan, semoga Allah menjauhkannya, bu'dan bu'dan. Ya. Syekh bin Baz memberikan komentar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syekh bin Baz bertakbir di sini. Ya. Syekh bin Baz ditakbir. Ya, bertakbir di sini. Maknanya apa? Suhqan suhqan, bu'dan bu'dan. Semoga dijauhkan, dijauhkan. Liman baddala ba'di, bagi orang yang mengganti-ganti agama sepeninggalku, wala haula wala quwata illa billah. Wa hadhihi alamatu ummatihi, inilah tanda umat beliau. Gurran muhajjalin, ya, mereka dalam keadaan wajah, kaki tangan mereka putih bersih, ya, min atharil wudu, dari bekas wudu yang ada di anggota tubuh mereka. Ya. Ummatu Muhammadin, yaitu ya, atau kita baca ummata, yakni ummata, yaitu ummata Muhammadin, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mustajibina lahu alaihi salatu wassalam, yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka alaihi salatu wassalam. Cukup sampai sini, nanti kita insya Allah akan lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.